Selamat siang Ibu Bapak dikasihi Tuhan, apa kabar siang ini? Halo, selamat siang. Iya. Gimana sukacita? Di luar mendung-mendung gitu ya? Ya, malas keluar ya. Biasanya pesan GoFood aja ya, lebih enak ya. Tapi ya, saya percaya saudara mengambil waktu hari ini datang ke rumah Tuhan, pasti Tuhan akan sangat senang dan menghargai kehadiran saudara. Amin saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saya tertarik atau dibawa Tuhan untuk satu topik yang menggetarkan jiwa saya tentang kunci kerajaan sorga. Wow, kunci kerajaan sorga. Namanya kunci itu tentu kita sama-sama tahu, ya alat untuk membuka rumah, membuka lemari, membuka apapun. Tetapi sesuatu yang terkunci itu berarti di dalamnya ada sesuatu yang dilindungi atau dijaga, yang berharga dan sebagainya. Makanya perlu dikunci. Tapi saudara, kadang kita nggak pernah terpikir atau barangkali saya nggak tahu bagaimana saudara kalau memikirkan tentang sorga. Menarik ternyata dalam satu ayat di Alkitab dalam Matius pasal 16 kita akan belajar hari ini, bahwa ternyata kunci kerajaan sorga itu diberikan oleh Bapa. Kepada siapa? Saya ajak kita melihat Alkitab di dalam Matius pasal 16 ayat 19 dulu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Otomatis saudara, ketika kunci kerajaan sorga diberikan, maka dia berhak mengikat sesuatu di sorga, dan dia juga berhak mengikat sesuatu yang ada di sorga. Melepaskan, mengikat. Dan yang menarik adalah, dikatakan di sini, yang kita ikat itu caranya adalah di bumi. Tetapi yang kita lakukan di bumi terkoneksi langsung dengan yang di sorga. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bicara iman Kristen itu adalah hubungan bumi dan sorga itu terjadi. Kita hidup di bumi, tapi kita bisa menikmati hal-hal yang ada di sorga. Kita memang di bumi, saudara. Kunci kerajaan sorga, kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Sekali lagi tadi saya katakan pada saudara, kunci itu membuka sesuatu. Ada sesuatu yang tertutup sehingga tidak semua orang leluasa sampai di situ. Tapi kenapa sampai di sini Yesus mengatakan, ini Yesus sendiri yang mengatakan, kepadamu akan kuberikan. Kepada siapa kira-kira saudara? Mari kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 13 dikatakan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia digunakan Yesus di sini menunjuk pada dirinya. Menunjuk pada dirinya. Saudara tahu, ini kan tertulis di dalam Matius pasal 16. Di Matius pasal 16 itu yang kalau saudara belajar Alkitab, tema yang menonjol di sana dalam Injil Matius adalah Yesus itu adalah manusia, anak raja. Dia keturunan raja. Kalau saudara belajar lagi di dalam Injil Markus itu diperkenalkan di sana Yesus sebagai hamba, manusia sebagai hamba. Nah, kemudian saudara, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes di sana diperkenalkan Yesus itu sebagai anak Allah. Nah, sekarang dalam Injil Matius ini, dia perkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Siapakah saya? Menurut orang-orang banyak, saya ini siapa? Setelah Yesus sekian tahun bersama dengan murid-muridnya, tentu murid-muridnya juga dengar-dengar dari orang. Apa pendapat orang tentang Yesus? Jadi saudara-saudara, bahwa pemahaman tentang Yesus yang berbeda-beda itu sudah terjadi sejak zaman Yesus. Yang menarik, ketika Yesus bertanya pada mereka, menurut kata orang,
Siapakah anak manusia? Kemudian jawab mereka. Berarti tidak hanya satu, tapi mereka, yaitu siapa? Murid-murid. Saudara tahu murid-murid Yesus berapa orang? 12. Nggak usah khawatir, saya nggak tanya nama-namanya pada suara. Jumlahnya aja cukup. Oke. Nggak seperti di sekolah minggu, saudara. Siapa namanya? Gitu kan. Kamu enggak lah. Saya tidak mau saudara masuk dalam pencobaan. Oke, kita kembali kepada mereka. Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah anak manusia? Dan murid-murid cepat menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Saudara tahu siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus Tuhan mendahului Yesus. Dia mesti hubungan keluarga masih ada dekat dengan Yesus, masih sepupuan lah. Dan Yohanes Pembaptis ini umurnya itu hanya terdapat 6 bulan dengan Yesus. Saudara tahu, dalam tradisi orang Yahudi, seseorang hanya boleh mulai pelayanan umur 30 tahun. Sehingga Yohanes lebih dahulu 6 bulan juga dalam melayani. Barulah Yesus nyusul. Nah saudara, keberanian Yohanes Pembaptis membuat dia akhirnya dipenjara. Dan bahkan dalam sebuah peristiwa ketika ada sebuah pesta, ada seorang gadis yang menari begitu rupa dan itu memikat hati Herodes. Dan ditanyakan kepada gadis ini, apa yang kau minta sebagai hadiah dari aku? Gadis ini akhirnya lapor sama ibunya karena ibunya pernah ditegur Yohanes Pembaptis dengan keras. Dia katakan, aku mau kepala Yohanes Pembaptis. Singkat cerita saudara, diambillah kepala dari penjara dan dipersembahkan kepada raja. Yohanes Pembaptis mati. Sehingga ketika Yesus mulai melayani, orang-orang menduga setidaknya roh Yohanes Pembaptis itu ada pada Yesus. Karena cara pelayanannya, keberaniannya, mereka lihat persis Yohanes Pembaptis. Mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Tapi ada juga yang mengatakan engkau Elia. Saudara tahu Elia ini adalah nabi dalam perjanjian lama yang tidak mati. Dia dibawa naik ke sorga dengan kereta api. Kereta api zaman dulu nggak seperti sekarang saudara. Itu kereta tiba-tiba seperti api dia terbang ke sorga gitu loh. Itu Elia, jadi Elia nggak mengalami kematian. Sehingga orang mengatakan, wah mungkin ada Elia yang turun ke bumi. Ada yang mengatakan dia Yeremia. Yang penting nabi lah, jadi berarti ada banyak nabi disebut. Yang penting engkau salah satu nabi. Mungkin ada yang mengatakan engkau Nabi Musa. Engkau Nabi ini, engkau Nabi ini, engkau Nabi ini. Ada banyak orang mengatakan Yesus itu adalah salah satu dari para nabi. Saudara, itu kan pendapat orang banyak. Dan Yesus ingin tahu pendapat murid-muridnya. Yang bersama-sama dengan dia, yang melihat dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Akhirnya Yesus katakan begini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Itu tadi kan kamu menampung atau menyebutkan apa kata orang tentang aku. Tapi sekarang aku bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Jangan hanya kata, menurut kamu yang bersama dengan aku ini siapa? Menarik saudara, ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam ayat 16 enggak dikatakan maka jawab mereka, enggak. Tapi tunggal, siapa? Simon Petrus. Kalau tadi ditanya mereka semua bersuara. Ada yang mengatakan engkau begini, ini. Tapi ketika dia tanya kepada murid-murid, hanya Simon Petrus yang bisa menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, Al-Masih, yang diurapi, yang dihususkan menjadi juru selamat. Yang disebut dengan Yesus, dari kata Yesus, artinya juru selamat. Artinya apa? Ketika dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup,
Sekalipun Yesus itu adalah manusia, tapi dia anak Allah, juru selamat, Mesias, Al-Masih. Itulah Yesus. Saudara, ketika Petrus mengatakan itu, lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada, melainkan siapa? Bapakku yang di sorga. Luar biasa saudara. Berarti kalau bukan Bapa di sorga yang beritahukan kepada kita, kita tidak akan pernah mengenal siapa Yesus itu. Jadi kalau saudara-saudara bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan bagi saya, itu tentu karena Bapa di sorga sudah beritahukan kepada saudara. Bukan karena dengar khotbah, enggak. Banyak orang dengar khotbah tapi tetap tidak percaya Yesus itu Tuhan. Bukan karena baca Alkitab, ada banyak orang baca Alkitab tapi tetap tidak percaya Yesus itu Tuhan. Bukan karena sebuah diskusi, bukan. Jadi kalau saudara akhirnya mengatakan Yesus adalah Tuhan bagi saya, itu karena apa? Bapa di sorga yang beritahukan kepada saudara. Dulu ini kejadian, saya sudah sekolah pendeta tapi belum jadi pendeta. Kebetulan ayah saya juga seorang pendeta di Tebing Tinggi. Jadi saya waktu itu di Medan udah jadi dosen teologi, tapi setiap weekend saya pulang ke Tebing untuk menemani papa saya pelayanan. Ayah saya mengembalakan jemaat, nggak terlalu besar lah. Satu ketika dalam sebuah ibadah minggu, saudara, selesai kebaktian, ada seorang anak remaja umur 16-17 begitu datangin saya. Tiba-tiba dia panggil saya tulang. Tulang kalau bahasa Batak itu om ya. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba panggil tulang saya. Silsilah dari mana saya nggak tahu. Mungkin karena dia lebih muda dari saya, untuk hormat panggil tulang gitu. Dia bilang begini, tulang, aku nggak percaya yang dibilang opung tadi dalam khotbah. Saya bilang nggak percaya bagaimana? Iya, nggak percaya aku itu. Saya bilang itu kan Alkitab yang dibaca. Iya, nggak percaya aku. Aku hanya percaya kalau Tuhan Yesus langsung bicara sama aku. Wih, keren. Jadi dia hanya percaya kalau Tuhan Yesus langsung bicara sama dia. Dan aku udah berkomitmen, aku hanya mau dibaptis kalau Tuhan Yesus membaptis aku. Wih, dalam hati saya, siapa kau? Kok harus Tuhan Yesus bicara sama kau? Harus Tuhan Yesus yang baptis kau? Saya bilang sama dia, itu Alkitab. Akhirnya sudah hampir setengah jam kita jadi berdebat. Tetap dia mata, udah aku bilang udahlah tulang, gak usah. Saya buka Alkitab, udahlah tulang. Aku udah bilang, kalau bukan Tuhan Yesus bicara, aku gak percaya. Aduh, saudara, akhirnya saya bilang begini, gini aja, kalau ini jangan kau debat dulu. Saya baca Alkitab, saya baca ayat ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau, hai Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di sorga. Saya kata sama dia, berdoalah kau supaya Bapa di sorga beritahukan kepadamu. Karena manusia nggak akan bisa meyakinkanmu. Berdoalah kau. Dan saya bilang udah, saya tinggalin dia. Saudara-saudara, sekitar 4 tahun kemudian, saya lagi di Jogja, ada satu prosesi wisuda, dan saya masuk dalam prosesi sebagai salah satu dosen di Jogja itu. Nah pas keluar dari ruangan, dari hallnya itu, masuk ke halaman gitu, tiba-tiba ada seorang anak, ya kebetulan tingginya hanya segini saya. Langsung dia pulang, tulang, masih ingat tulang sama aku? Saya lihat, iya si bandel. Dia bilang, loh kok di sini kau? Iya tulang, udah sekolah pendeta aku tulang. Hampir ku bilang, udah datang Yesus membaptis kau rupanya. Saudara, kadang-kadang kita sok keren saudara. Maksudnya memberitahukan di sini bukan tiba-tiba datang Bapak Joko, hei anakku, akulah, bukan begitu. Tapi kalau saudara bisa tiba-tiba Yesus adalah Tuhan, itu berbahagialah engkau. Makanya Yesus katakan pada Petrus, berbahagialah engkau Simon. Jadi saudara adalah orang yang berbahagia karena saudara akhirnya mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin saudara. Jadi gak sembarang orang bisa. Berbahagialah saudara kalau akhirnya saudara bisa mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Karena Bapakku yang di sorga. Bapa yang di mana? Di sorga. Jadi yang di sorga itu beritahukan kepada kita. Nah saudara, hasilnya apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Kalau tadi dikatakan berbahagialah engkau, hai Simon. Sekarang dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang. Petrus artinya batu karang. Begitu Simon mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Tuhan katakan, hari ini kau jadi Petrus, batu karang yang kokoh. Saudara tahu, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan di hidupnya, dia kokoh, sekokoh batu karang. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup, tapi dia nggak goyang. Saudara mungkin pernah dengar istilah begini, kemampuan orang menyelesaikan masalah tidak tergantung pada masalah yang dihadapinya, tapi tergantung pada kekuatan yang dia miliki. Pernah dengar itu? Sekali lagi, kemampuan orang bertahan dalam masalah bukan tergantung pada masalahnya, tapi tergantung pada kekuatannya dia. Ada orang masalah sedikit aja dia tumbang, tapi ada orang masalah begitu berat, dia tetap kokoh. Saya pernah juga, saya suka baca kata-kata motivasi, sudah mengatakan begini, orang tidak membuat kapal untuk berlayar di pantai, tapi untuk mengarungi lautan. Karena itulah diperlukan kapal yang kokoh, yang besar, yang sanggup menahan ombak. Saudara-saudara, Yesus katakan, engkau batu karang. Enggak peduli berapa besar tantangan yang kau hadapi, tapi engkau batu karang. Amin saudara. Engkau batu karang. Enggak peduli berapa besar ombak yang menerpa dia, tapi dia batu karang. Enggak akan goyang. Amin saudara. Dan Yesus kata, kunci kekristenan adalah kita katakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, Yesus katakan, ketika engkau mengatakannya, engkau batu karang. Karena Bapa yang di sorga itu yang beritahukan kepadamu. Sehingga kalau saudara ingat khotbah saya berapa minggu yang lalu, berarti saudara orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Dari sekian banyak manusia di dunia, engkau salah satunya yang terpilih. Diberitahukan Yesus kepada engkau bahwa Bapa memberitahukan kepada engkau Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku memberikan jamu. Bahkan dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kematian pun tidak ada menguasainya. Bukan berarti nggak akan mati, enggak saudara. Kata maut dalam Alkitab selalu bicara masalah kekekalan, bicara masalah neraka. Makanya orang yang punya Yesus sebagai dasar hidupnya, dijamin hidupnya dalam kekekalan. Kenapa? Bukan hanya itu. Kemudian dikatakan apa di sini? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi saudara nggak pada sembarang orang, hanya kepada orang yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Bapa memberikan dia kunci kerajaan sorga. Karena apa? Bapa di sorga tadi yang beritahukan, berarti Bapa di sorga juga berikan kunci kepada orang yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara bisa paham sekarang? Kunci kerajaan sorga? Jangan tanya, gimana bentuk kuncinya? Pakai password atau enggak? Bukan itu saudara. Saudara, tadi pagi saya katakan begini. Katakanlah saudara punya brankas. Pernahkah saudara di depan brankas saudara tempel kertas, bahwa brankas ini passwordnya ini? Saya pengen tanya saudara, atau saudara katakan pada orang-orang yang saudara, aku punya brankas lo, passwordnya ini lo,
Kalau mau buka pakai kode ini. Jangan-jangan saudara, ATM saudara istri pun nggak tahu passwordnya. Jangan-jangan. Ada yang begitu? Halo, ada suami di sini yang password ATM-nya suka diganti-ganti, sehingga istri pun nggak tahu. Nggak, ini cuma nanya. Terlalu rahasia ya. Atau hari dikasih tahu tapi langsung dirubah lagi. Gimana saudara? Artinya begini. Saudara nggak usah jadi tertuduh. Jangan gara-gara itu berantem, jangan ya. Sampai di rumah itu, kamu kok nggak kasih tahu, seharusnya kena kamu kan, kena. Bukan, saya nggak bermaksud begitu saudara. Itu urusan rumah tangga saudara. Saya nggak ikut-ikutan. Yang saya mau katakan begini, kita tidak sembarangan percaya kalau ingin memberitakan sebuah rahasia. Dan kalau Bapa yang di sorga berikan kepadamu kunci kerjaan sorga, berarti engkau orang istimewa di mata Tuhan. Engkau bukan sembarangan di mata Tuhan. Dia berikan kunci kerjaan sorga. Gunanya apa? Lihat di ayat berikutnya. Di kalimat berikutnya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Artinya apapun yang kau lakukan di bumi ini, itu sampai di sorga. Yang kau ikat, terikat di sorga. Yang kau lepaskan, terlepas di sorga. Saya coba buat sederhana saudara. Saudara harus sadar, ketika saudara mendapat hak istimewa sebagai anak Allah, maka saudara juga diberikan otoritas oleh Bapa di sorga. Otoritas untuk mengutuk orang, dan otoritas untuk memberkati orang. Yakin itu saudara. Dan apa yang kau lakukan itu terjadi di sorga. Karena itu saudara, jangan mengutuki siapapun, tapi berkatilah. Saya dulu suka bergurau, bukan bergurau lah. Kalau saya udah ngomong sesuatu pada anak saya, kemudian dia agak bantah-bantah, saya katakan, oke, udah, Tuhan memberkatimu. Papa mau ngomong situ, loh habis ngomong apa? Tuhan berkatimu. Ya tapi jangan ngomong gitu dong. Dia mau ngomong apa? Saya bilang, enggak, Papa enggak mau debat. Tuhan memberkatimu. Tambah bingung dia. Saudara-saudara, kalau engkau disakiti, katakan Tuhan memberkatimu. Jangan kutuk dia. Amin saudara. Amin. Berkati orang-orang tua. Belajarlah memberkati anak-anak. Ucapkan kata-kata berkat untuk mereka. Para istri, ucapkan kata berkat untuk suami. Para suami, ucapkan kata berkat untuk istri. Karena kita punya kunci kerjaan sorga. Artinya apa? Ketika dikatakan engkau diberkati, maka Bapa di sorga menurunkan berkat untuk dia. Amin saudara. Enggak ada ruginya saudara. Tapi memberkati. Memberkati dan memberkati. Saya senang melihat orang tua yang setiap ketemu anaknya pamit, dia taruh tangan di kepala, Tuhan memberkati Puna, hati-hati di jalan. Simple. Tapi saya percaya berkat Tuhan menyertai dia dalam perjalanannya. Amin saudara. Satu ketika ada seorang ibu, saya waktu itu khotbah tentang pengampunan. Kemudian ibu mengatakan, begitu habis ibadah, Pak, mohon maaf Pak, saya tahu khotbah Bapak benar, tapi saya tidak mampu mengampuni mama saya. Karena mama saya sejak saya kecil selalu menyakiti saya. Bahkan sampai hari ini pun dia masih menyakiti saya. Dan saya nggak perlu tanya menyakiti malah apa. Saya pikir itu sulit saya untuk masuk ke dalam masalah dia. Saya nggak perlu masuk. Cuma saya katakan begini sama dia. Oke. Kalau begitu saya nggak minta kamu mengampuni mamamu. Tapi boleh nggak saya minta satu hal? Apa itu Pak? Setiap malam katakan dalam doamu, Tuhan berkati mamaku. Itu aja. Begitu aja. Oke, saya coba, dia bilang. Sebulan kemudian dia kata sama saya, Pak, kok aku jadi sayang sama mamaku ya? Loh kenapa? Ya sejak Bapak suruh saya meminta memberkati mama saya dalam doa, lama-lama saya rindu sama dia. Saya sayang sama dia. Wow. Berubah.
Saudara-saudara, ucapkan kata-kata berkat bagi orang yang menyakitimu. Bukan hanya dia diberkati, engkau pun diberkati. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Hilangkan kata-kata yang mengutuk saudara. Kalau saudara ingin melihat perubahan orang yang menyakitimu, yang tidak suka padamu, tetap katakan berkat untuk dia. Setidaknya cara kita memandang dia berubah. Tidak lagi dengan kemarahan, tidak lagi dengan kebencian, tapi dengan rasa sayang. Karena kita sudah minta Tuhan berkati dia. Amin saudara. Dan jangan lupa, apapun yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Dan apapun yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Bukankah hebat otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara? Kepada saya. Kalau saya berikan otoritas, saya akan gunakan itu untuk memberkati orang. Bukan untuk mengutuk orang. Ada satu cerita saya baca di buku, ini terjadi di daratan China sana. Satu ketika ada seorang menantu, dia temui omnya yang seorang tabib, suka ngeramu obat. Dia katakan sama omnya gini, "Om, saya sudah gak kuat. Kami tinggal di rumah mertua, tapi kayaknya suami saya lebih dekat kepada mertua saya, kepada mama daripada kepada saya. Akhirnya mertua saya juga itu punya perhatian kepada suami saya, sehingga saya selalu merasa dianggap tidak mampu ngurus suami, tidak mampu ini. Jadi saya sudah pernah minta sama suami, saya akan pindah rumah, tapi suami saya nggak mau. Dia bilang kalau kita pindah siapa jaga mama? Saya menderita sekali, Om." Terus omnya tanya, "Jadi mau kamu apa?" "Om, tolong racik obat yang bisa membunuh mertuaku pelan-pelan. Paling enggak dalam 6 bulan lah dia mati." Ini om yang tadi kata, "Oke, tunggu sebentar." Dia mulai racik obat, katakan pada ini si menantu, "Oke, mulai besok kamu harus kasih makanan enak sama mertuamu dan taburin serbuk ini." "Oh, ini omnya?" "Iya." Saudara, buat jangan sampai dia curiga. Buat yang enak-enak dan mulai kamu bersikap ramah sama mertuamu supaya dia nggak curiga. Akhirnya mulai besoknya dia mulai masak yang enak, taburin itu bumbu dan serahkan pada mertua dengan nada sangat lembut, sangat manis. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Mencapai 6 bulan dia mulai panik. Kenapa? Dia pesan sama omnya, ini resep berlaku untuk 6 bulan. Jadi bulan ke-6 mertuanya akan mati. Itu yang dia minta. Begitu bulan ke-5 dia sudah mulai jatuh sayang sama mertuanya. Kenapa? Ternyata begitu dia ramah sama mertuanya, mertuanya pun sayang sama dia. Mertuanya pun udah cerita kemana, "Waduh, menantuku sekarang baik sekali." Mulai dipuji menantunya. Dia semakin bingung, saudara. Ini sebulan lagi mertuaku meninggal. Kemudian ditemui lagi omnya yang tabib. "Om, tolong buatkan penawar supaya mertuaku gak jadi mati." "Memang kenapa?" kata omnya. "Sekarang mertuaku sayang sama aku dan aku pun sayang sama dia." Akhirnya omnya bilang, "Kamu tahu resep yang kuberikan? Itu vitamin. Dan tidak akan membunuh mertuamu. Kamu tenang saja. Yang penting ternyata begitu kamu merubah sikapmu, mertua pun berubah padamu. Ini resep bagi menantu." Halo? Enggak, ini masalah memberkati saudara. Kadang-kadang kita menginginkan orang menyakiti kita, maunya dicabut Tuhan nyawanya. Janganlah. Walaupun saudara punya kunci, tapi kata-kata berkat ajalah. Amin saudara. Amin. Halo para menantu, amin. Para mertua, amin. Aduh, saya nggak mau masuk keluarga saudara terus pribadi. Tapi hari ini saudara, bahagialah, berbahagialah engkau. Berbahagialah karena bukan manusia yang mengatakan, tapi siapa? Bapa di sorga. Dan kepadamu kuberikan kunci kerjaan sorga, kata Yesus. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga.
Tapi saya ingin katakan pada saudara, lakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang memberkati orang. Supaya orang itu pun akhirnya diberkati Bapa dari sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.